Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik yang di rumah? Pasti sehat-sehat dan luar biasa kan? Gimana kabarnya Kak Loren? Kalau Kak Loren luar biasa, kalau Kak Sandra gimana? Puji Tuhan luar biasa Kak. Wah, gak kerasa ya Kak, kita udah masuk di minggu kedua bulan September. Ih bener banget tuh. Nah katanya nih minggu ketiga kita ada yang spesial. Apa ya Kak? Oh iya Kak, di minggu depan kita bakal merayakan ulang tahun Tuke. Pastikan adik-adik harus ikutan. Dicatat ya, buat minggu depan kita bakal ibadah mulai jam 4 sore. Betul banget tuh Kak. Oke sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, Kakak mau ajak adik-adik semua yuk kita lipat tangan kita kasih posisi yang terbaik buat Tuhan. Karena kita mau berdoa. Dengan kasih Kristus Kak Loren bisa pimpin dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, Kau telah persiapkan kami Tuhan buat mengikuti ibadah Tuke Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau mau menari Tuhan, Kau mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kau yang sertai kami Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan. Dan Kau yang berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap isi firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, siapa yang di sini anak-anaknya Tuhan boleh lambaikan tangannya? Kita sebagai anak-anak Tuhan, berarti kita harus mengasihi Tuhan dong Kak. Iya dong Kak. Oke di sini yang mau memuji Tuhan boleh sorakan yuk Kak.
I say caka, when I say ciki 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 caka. Yuk ulang dari awal ya. Train of love, we are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. I say chaka when I say tiki, when I say chaka 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 tiki, when I say tiki, when I say chaka, when I say tiki 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 chaka. Yuk lebih cepat ya. When I say tiki, when I say chaka 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 tiki, when I say tiki, when I say chaka, when I say tiki 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 chaka. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. Nah, Kak, kalau kita mau jadi pelaku kasihnya Tuhan, kita harus taat dong ya, Kak. Bener banget Kak Lauren. Di sini adik-adik, siapa yang mau taat buat Tuhan lebih lagi? Kita mau nyanyiin lagu ini dengan semangat ya. Kakak mau ajak kita semuanya bisa lompat lebih lagi. Ayo Kak. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang yang perhatikan sesamaku.
ajak kita semua untuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik buat Dia. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami datang Tuhan kepadamu dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya
taat, kami mau belajar setia. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Biar hari demi hari Tuhan, Kau membentuk setiap kami untuk kami lebih jadi pribadi yang taat. Dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau yang mampukan kami supaya kami dapat paham, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam di hadirat Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu buat hari ini. Kami bisa berkumpul kembali lagi Tuhan, walaupun beribadah secara online. Dan kami bisa berdoa memuji Tuhan kembali Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami ya Tuhan yang sepertinya sekarang sedang sakit atau lemah. Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang malas Engkau berikan kerajinan Tuhan. Biar mereka bisa bersama-sama kembali beribadah online Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, buat Opa Ruby, Oma Ruby, Karani, Kak Simpson, Kak Weni, Kak Gunawan, dan terkhusus buat Kak Uli Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang berikan Tuhan pelayanannya lebih lagi Tuhan, biar mereka bisa menjadi berkat Tuhan buat kami dan buat orang lain Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa pada hari ini untuk renovasi gereja. Kiranya Kau berikan kelancaran, berikan kemudahan supaya gereja cepat jadi dan selesai Tuhan Yesus. Kiranya Kau berikan berkat, hikmat Tuhan Yesus untuk para pekerja-pekerja. Kiranya ada roh-roh jahat Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja supaya selesai dengan sempurna dan banyak orang yang akan memuji Engkau dan Engkau akan dipermulakan. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Kami ingin mengatakan Tuhan, Shalom Indonesia, Shalom, Shalom Purwokerto, Shalom Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan turun kepada kota dan bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini juga Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kota dan bangsa kami Tuhan. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang paling bawah Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan pemimpin-pemimpin kami Tuhan menjadi lebih baik lagi, agar mereka Tuhan dapat memimpin negara kami yang menjadi baik Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini juga Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, kota dan bangsa kami yang sedang dilanda virus corona ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin Tuhan Yesus, virus corona ini Tuhan Yesus dapat berakhir Tuhan Yesus, agar kami Tuhan dapat memuliakan nama-Mu lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan, inilah setiap doa-doa kami Tuhan untuk kota dan bangsa kami Tuhan Yesus. Inilah setiap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya kita sudah memasuki minggu kedua di bulan September. Adik-adik masih semangat beribadah di rumah kan? Nah, minggu ini kakak mau cerita tentang obedience. Ada yang tahu artinya apa? Ya betul, artinya taat. Tapi sebelum itu kakak mau tanya nih sama adik-adik. Kalau adik-adik disuruh melepaskan sesuatu yang adik-adik sayang, itu sulit gak sih? Misalnya nih, adik-adik punya boneka atau mainan yang adik-adik sayang. Terus adik-adik disuruh ngelepasin atau ngebuang mainan itu. Padahal untuk mendapatkannya itu sulit loh. Kira-kira gampang gak ya? Ya pasti sulit sekali. Tapi tidak demikian buat Abraham. Coba kita tonton video ini. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua
untuk punya anak. 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, adik-adik udah lihat videonya kan? Video kali ini cerita tentang siapa sih? Ya betul, tentang Abraham. Waktu itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke atas Gunung Moria buat mengorbankan Ishak, anaknya, untuk Tuhan. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya, waktu Abraham sudah bersiap untuk mengorbankan Ishak, Tuhan bilang, "Abraham, jangan bunuh anak itu." Ternyata Tuhan sudah menyiapkan kambing domba sebagai korban bakaran. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik bisa catat nih arti kata taat menurut KBBI. Yang pertama, senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, orang tua, dan sebagainya, serta patuh. Yang kedua, tidak berlaku curang dan setia. Dan yang ketiga, saleh dan kuat beribadah. Nah, itu dia arti kata taat. Sekarang kita masuk poin-poinnya ya. Boleh dicatat lagi nih adik-adik. Apa sih yang bisa kita pelajarin dari ketaatan Abraham? Yang pertama, ketaatan Abraham didasarkan atas kasihnya kepada Tuhan.
Nah, adik-adik, cerita tentang Abraham mengorbankan Ishak, juga perintah Tuhan untuk Abraham, terdengar gak masuk akal ya? Bukankah Tuhan sudah berjanji untuk memberikan keturunan yang sangat banyak buat Abraham, seperti bintang di langit dan pasir di laut, yang ditulis di Kejadian 15 ayat 5. Tapi, kenapa Ishak yang anak satu-satunya harus dikorbankan ya? Nah, coba nih adik-adik, kalau kita nih mengalami kondisi seperti Abraham, kira-kira apa yang bakal kita lakuin ya? Alkitab mencatat, Abraham tetap taat melakukan perintah Tuhan walaupun terdengar gak masuk akal. Apa sih yang buat Abraham bersedia taat? Jawabannya nih ya, karena Abraham mengasihi Tuhan. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Abraham tidak meragukan ketaatannya sebab dasar imannya adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Nah, ketaatan Abraham ini adalah buah dari pengenalannya sama Tuhan. Abraham tahu siapa Tuhannya. Oleh karena itu, Abraham tidak meragukan ketaatannya. Nah, kakak mau bilang nih ke adik-adik, kalau kita harus lakuin sama seperti Abraham yang sudah lakuin. Kalau kita taat sama mama, papa, kakak, guru, dan orang lain, bukan karena kita takut sama mereka, bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita mengasihi mereka. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk taat ya adik-adik. Siapa yang siap melakukannya? Boleh angkat tangannya. Wih, kakak udah lihat nih. Oh iya, ayat terakhir. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yuk buka di 1 Yohanes 5 ayat 3a. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk taat. Taat seperti Abraham. Kami mau belajar untuk taat bukan karena takut, tapi kami mau belajar untuk taat karena mengasihi. Tuhan, ajar kami ya, dan bantu kami ya Tuhan. Dan sebentar, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang sertai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang sudah siap untuk taat, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik, jangan lupa ikutan lomba Hutuke. Untuk ketentuannya, adik-adik bisa lihat di Instagram Tuke ya, @kingskids_2k. Oke, demikian pengumuman dari kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.